saya Gustiayu Ega Pratiwi, NIM akhir 012, akan membawakan daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi PT Sugus tahun 2018. Jurnal yang pertama, piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang kedua, utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000 merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan pembayaran hutang PT Berkat. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ketiga, piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000 merupakan koreksi untuk tolakan clearing PT Krakatau. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang keempat, Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000 merupakan koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang kelima, Bank CAB sebesar 131.500, beban administrasi bank sebesar 25.000, pada pendapatan bunga sebesar 156.500 merupakan koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang keenam, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 33.750.000 merupakan koreksi untuk kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ketujuh, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000 merupakan koreksi tolakan clearing PT Lestari. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang kedelapan, Bank Lopo sebesar 52.226, beban administrasi bank sebesar 23.000, pada pendapatan bunga sebesar 75.226, merupakan koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang kesembilan, Bank Lopo pada penarikan overdraft sebesar 407.360. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ke-10, deposito berjangka pada laba valuta asing sebesar 7.500.000 merupakan koreksi untuk mencatat laba valuta asing pada akhir periode. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ke-11, surat berharga pada laba penjualan surat berharga sebesar 5 juta merupakan koreksi untuk mencatat penjualan saham PT Indosat. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ke-12, beban lain-lain pada penyisihan penurunan surat berharga sebesar 500.000 merupakan koreksi untuk mencatat penurunan surat berharga dengan metode Comwell. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 4. Yang ke-13, penjualan sebesar 10 juta, PPN sebesar 1 juta, pada piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta, merupakan koreksi penjualan yang dicatat 2 kali. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 2. Yang ke-14, beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta merupakan koreksi penghapusan piutang usaha. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 2. Yang ke-15, piutang usaha aplikasi PT Pelita pada piutang usaha PT Pelita sebesar 10.357.027.027.600 merupakan catatan pemeriksaan dari modul 2. Yang ke-16, piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta pada penjualan sebesar 180 juta pada PPN sebesar 18 juta. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 2. Yang ke-17, beban promosi pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 merupakan koreksi barang jadi yang digunakan untuk promosi. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Yang ke-18, upah langsung pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta merupakan koreksi untuk mencatat kekurangan upah buruh dengan bukti transaksi nomor 377. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Yang ke-19, beban produksi langsung pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000 merupakan koreksi bahan baku sebanyak 90 kg karena dicuri.
Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Yang ke-20, pembelian sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000 pada utang usaha sebesar 8.800.000 merupakan koreksi untuk pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Pelita sebanyak 500 kg. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Ke-21, persediaan bahan baku. Pada persediaan bahan baku rugi laba sebesar 8 juta merupakan koreksi untuk persediaan akhir yang dicatat terlalu rendah. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Yang ke-22, beban pokok produksi tidak langsung pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta merupakan koreksi barang penolong yang rusak terendam banjir. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 3. Yang ke-23, sewa dibayar di muka pada hutang pajak sebesar 3 juta merupakan koreksi untuk mencatat PPh pasal 23 yang belum dibayar. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Yang ke-24, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5.500.000 merupakan koreksi untuk mencatat pembebanan sewa ruko di Jakarta untuk 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember tahun 2018. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Untuk jurnal koreksi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Dian Artini. Baik, di sini saya Dian Artini, NIM akhir 019, akan melanjutkan presentasi dari Ega Pratiwi mengenai jurnal koreksi dan reklasifikasi PT Sugus pada tahun 2018. Di mana untuk jurnal nomor 25 yaitu sewa dibayar muka pada hutang pajak sebesar 2 juta rupiah, di mana jurnal koreksi ini digunakan untuk mencatat PPh pasal 23 yang belum dibayar. Dan jurnal koreksi ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 26 yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.833.333 yang dimana jurnal koreksi ini digunakan untuk mencatat pembebanan sewa ruko di Bandung untuk 1 bulan. Nah, jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 27 yaitu beban produksi tak langsung asuransi dan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp19.300.000, di mana jurnal koreksi ini digunakan untuk mencatat pembebanan asuransi untuk tahun 2018. Dan jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 28 yaitu hutang pajak pada pajak dibayar di muka sebesar Rp800.000, di mana jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 5. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 29 yaitu piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain dan investasi pada pendapatan lain-lain sebesar Rp2 juta dan investasi Rp4.800.000, di mana koreksi ini digunakan untuk mencatat dividen PT Piglet dan PT Puh yang belum dicatat. Nah, jurnal koreksi ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 31 yaitu aktiva lain-lain pada investasi sebesar Rp22.500.000, di mana jurnal ini merupakan jurnal reklasifikasi dari modul 6. Selanjutnya, jurnal nomor 32 yaitu beban lain-lain pada bangunan dan prasarana sebesar Rp100 juta, di mana jurnal ini merupakan koreksi atas pencatatan PBB tahun 2018. Jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 33 yaitu bangunan dan prasarana pada PPN keluaran, di mana jurnal ini merupakan koreksi untuk mencatat PPN atas gedung yang dibangun sendiri. Nah, jurnal ini yaitu sebesar Rp30 juta. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 34 yaitu kendaraan bermotor baru sebesar Rp59.371.000, akumulasi depresiasi kendaraan sebesar Rp16 juta, rugi aktiva tetap sebesar Rp4.629.000 pada kendaraan bermotor lama sebesar Rp80 juta, di mana jurnal ini merupakan koreksi atas pencatatan penukaran kendaraan, di
di mana jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 35, yaitu aktiva tetap sewa guna usaha pada kendaraan bermotor sebesar 160 juta rupiah, di mana jurnal ini merupakan reklasifikasi dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 36, yaitu kewajiban sewa guna usaha pada aktiva tetap sewa guna usaha sebesar 27.981.000 rupiah, di mana jurnal ini digunakan untuk mengkoreksi pencatatan pembelian kendaraan dengan leasing. Nah, jurnal ini bukan catatan pemeriksaan dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 37, yaitu peralatan kantor pada beban lain-lain sebesar Rp9.890.000, di mana jurnal ini merupakan koreksi atas pencatatan PPNBM dan beban lainnya, di mana jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Baik, selanjutnya yaitu jurnal nomor 38, yaitu akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp1.600.000 dan rugi aktiva tetap sebesar Rp400.000 pada peralatan kantor sebesar Rp2 juta, di mana jurnal ini merupakan koreksi atas pencatatan penjualan komputer, dan jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 39, yaitu akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana sebesar Rp60.250.000, akumulasi depresiasi kendaraan bermotor sebesar Rp168.181.600, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15.489.200, pada depresiasi beban operasi sebesar Rp183.670.800, dan depresiasi beban produksi tak langsung sebesar Rp67.250.000, di mana jurnal ini merupakan koreksi atas perhitungan beban penyusutan tahun 2017 yang merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Baik, selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 40, yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha sebesar Rp22.3.167, di mana jurnal ini merupakan koreksi untuk pencatatan beban penyusutan aktiva leasing, di mana jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 41, yaitu hutang sewa guna usaha jangka panjang pada hutang sewa guna usaha lancar sebesar Rp68.480.000, di mana jurnal ini merupakan jurnal reklasifikasi dari modul 7. Selanjutnya jurnal nomor 42, yaitu beban bunga pada hutang sewa guna usaha jangka panjang yang sebesar Rp9.327.000, yang merupakan koreksi untuk pencatatan beban bunga leasing yang dicatat dalam pembayaran hutang sewa guna usaha, yang merupakan catatan pemeriksaan dari modul 7. Baik, selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 43, yaitu beban komisi atau beban lain-lain pada beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar Rp60 juta, yang merupakan koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban perjalanan dinas dan akomodasi, yang merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 44, yaitu beban jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar Rp4.500.000, yang merupakan jurnal koreksi dari pembelian telepon genggam untuk petugas pajak yang dicatat pada perlengkapan kantor. Nah, jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 45, yaitu beban jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta, yang merupakan koreksi penjualan kardus berkas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi, yang merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Baik, selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 46, yaitu saldo laba pada kesejahteraan karyawan sebesar Rp10 juta, yang merupakan koreksi kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2016 tetapi dicatat pada beban tahun 2017. Nah, jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 47, yaitu biaya jasa profesional pada hutang pajak sebesar Rp1.540.000, yang merupakan koreksi dari pencatatan pemotongan PPh pasal 23 untuk jasa profesional yang belum dicatat oleh bagian akuntansi.
Nah, jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Selanjutnya yaitu jurnal koreksi nomor 48 yaitu hutang pajak pada kesejahteraan karyawan sebesar Rp8.640.000 yang merupakan koreksi atas perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang dicatat terlalu besar. Nah, jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Nah, jurnal koreksi yang terakhir yaitu beban pajak penghasilan pada hutang pajak sebesar Rp1.877.892, di mana jurnal ini merupakan catatan pemeriksaan dari modul 8. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cynthia Utami, NIM akhir 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang schedule prosedur penelaahan analisis raca ARP 2.1. Aset lancar kas dan setara kas di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp6.695.350. Kemudian ditemukan per audit 12 Desember 2018 sebesar Rp17.764.050. Hasil ini didapatkan dari modul 4 halaman 82. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar minus Rp49.931.300. Sehingga didapatkan presentasenya sebesar minus 73,76%. Selanjutnya yaitu investasi jangka pendek, di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp1.200.000.000. Kemudian ditemukan per audit 12 Desember 2018 sebesar Rp430 juta, di mana hasil ini didapatkan dari modul 4 halaman 92. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar minus Rp770 juta. Sehingga didapatkan persentasenya sebesar minus 64,17%. Selanjutnya yaitu piutang usaha, di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp8.497.922.298. Kemudian ditemukan per auditnya 12 Desember 2018 sebesar Rp12.118.573.240, di mana hasil ini didapatkan dari modul 2 halaman 23. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar Rp3.620.650.942, sehingga didapatkan persentasenya sebesar 42,61%. Selanjutnya yaitu ada piutang lain-lain, di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp65 juta. Kemudian ditemukan per audit 12 Desember 2018 sebesar Rp85 juta, di mana hasil ini didapatkan dari modul 2 halaman 21. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar Rp20 juta, sehingga didapatkan persentasenya sebesar 30,77%. Selanjutnya yaitu ada persediaan, di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp1.808.167.030. Kemudian ditemukan per audit 12 Desember 2018 sebesar Rp2.738.098.700, di mana hasil ini didapatkan dari modul 3 halaman 48. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar Rp912.931.670, sehingga didapatkan presentasenya sebesar 51,43%. Selanjutnya yaitu ada beban dibayar di muka, di mana didapatkan per audit 12 Desember 2017 sebesar Rp40 juta. Kemudian ditemukan per audit 12 Desember 2018 sebesar Rp95.700.000, di mana hasil ini didapatkan dari modul 5 halaman 100. Sehingga kenaikan atau penurunannya didapatkan sebesar Rp55.700.000, sehingga didapatkan presentasenya sebesar 139,25%. Sehingga total aset lancarnya didapatkan per audit 12 Desember 2017
sebesar 11.678.784.678 rupiah. Kemudian ditemukan peraudit 12 Desember 2018 sebesar 15.485.135.990 rupiah. Sehingga kenaikan atau penurunannya sebesar 3.806.351.312 rupiah. Sehingga didapatkan presentasenya sebesar 32,59%. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laksmi Devi. Baik, selanjutnya saya Igusti Agung Ayu Laksmi Devi, NIM akhir 018 akan melanjutkan materi presentasi masih pada schedule prosedur penilaian analisis neraca. Nah, di mana di sini terdapat aset tetap, yaitu ada harga perolehan, di mana per audit 2017 yaitu sebesar Rp4.403.670.000, per audit 2018 yaitu sebesar Rp6.799.069.000. Hasil tersebut ditemukan pada modul 7 halaman 114. Untuk kenaikan penurunan harga perolehan yaitu sebesar Rp2.395.399.000 dengan hasil persentase kenaikan penurunan yaitu sebesar 54,40%. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan, di mana per audit 2017 ditemukan sebesar Rp472.468.000. Kemudian per audit 2018 ditemukan sebesar Rp790.142.167. Hasil tersebut ditemukan pada modul 7 halaman 114. Untuk kenaikan penurunan dari akumulasi penyusutan tersebut sebesar Rp317.674.167 dengan hasil persentase kenaikan penurunan akumulasi penyusutan yaitu sebesar 67,24%. Selanjutnya yaitu nilai buku, di mana ditemukan per audit 2017 yaitu sebesar Rp3.931.202.000. Kemudian per audit 2018 ditemukan sebesar Rp6.8.926.833. Hasil tersebut ditemukan pada modul 7 halaman 114. Kemudian untuk kenaikan dan penurunan nilai buku tersebut yaitu sebesar Rp2.077.724.833 dengan persentase kenaikan penurunan nilai buku yaitu sebesar 52,85%. Selanjutnya yaitu aset lainnya, di mana ditemukan per audit 2017 yaitu sebesar Rp386.573.000. Kemudian per audit 2018 tidak ditemukan. Untuk kenaikan penurunan aset lainnya yaitu minus Rp386.573.000 dengan persentase kenaikan penurunan aset lainnya yaitu sebesar minus 100%. Baik, untuk selanjutnya yaitu total aset, di mana total aset tersebut didapatkan dari hasil total aset lancar ditambah dengan nilai buku dan aset lainnya, sehingga diperoleh per audit 2017 yaitu sebesar Rp15.996.559.678. Kemudian total aset per audit 2018 ditemukan sebesar Rp21.494.062.823 dengan kenaikan penurunan total aset yaitu sebesar Rp5.497.503.145, sehingga persentase kenaikan penurunan dari total aset tersebut yaitu sebesar 34,37%. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alit. Baik, perkenalkan saya Alit Sawitri, NIM akhir 2006. Di sini saya akan menjelaskan indeks ARP 2.2.
yaitu prosedur penelaahan analitis neraca bagian kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ada beberapa kolom. Jadi untuk yang per audit 2017 itu angka-angkanya diperoleh dari neraca PT Sugus di buku 1 halaman 13. Nah, untuk yang per audit 2018 itu angka-angkanya diperoleh dari koreksi di modul sebelumnya yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, untuk kenaikan atau penurunannya itu diperoleh dengan cara yaitu per audit 2018 dikurangi per audit 2017. Kemudian untuk presentasenya dicari dengan cara kenaikan atau penurunannya itu dibagi per audit 2017 kemudian dikali 100%. Baik, jadi mulai saja. Yang pertama ada pinjaman bank dan cerukan. Di sini per audit 2017-nya itu 200 juta dan per audit 2018-nya juga 200 juta. Jadi tidak ada kenaikan ataupun penurunan sehingga persentasenya itu 0%. Kemudian ada utang usaha. Per audit 2017 itu 1.068.203.500 rupiah. Untuk per audit 2018-nya itu 1.200.200.926.000 rupiah. Angka per audit 2018 ini diperoleh dari indeks M1 di modul 3 di buku 2 halaman 60. Nah, sehingga diperoleh kenaikan sebesar 210.722.500 rupiah. Sehingga persentasenya diperoleh 19,73%. Kemudian selanjutnya ada utang lain-lain. Untuk per audit 2017 yaitu 29.185.800 rupiah. Dan untuk per audit 2018 191.193.058 rupiah. Untuk angka per auditnya ini tidak ada koreksi. Ini diperoleh dari neraca klien yang di buku 1 halaman 13. Sehingga diperoleh kenaikan sebesar 162.007.258 rupiah. Sehingga persentasenya itu adalah 555,09%. Selanjutnya ada utang pajak. Untuk per audit 2017 yaitu 133.753.747 rupiah. Nah, untuk per audit 2018-nya itu 658.137.645 rupiah. Nah, untuk per audit 2018 ini diperoleh dari indeks M2 modul 8 di buku 2 halaman 127. Sehingga ada kenaikan sebesar 518.383.898 rupiah. Sehingga presentasenya diperoleh 387,57%. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar. Per audit 2017-nya itu 5.787.490 rupiah. Dan per audit 2018-nya itu 8.980 rupiah. Hasil per audit 2018 ini diperoleh dari jurnal koreksi dari modul 3. Sehingga kenaikannya diperoleh 151.490 rupiah. Dan presentasenya yaitu 2.700,68%. Dan selanjutnya ada utang bank. Untuk per audit 2017 yaitu 833.304.163 rupiah. Untuk per audit 2018-nya itu tidak ada koreksi, yaitu jumlahnya 1.299.438.759 rupiah.
sehingga diperoleh kenaikan sebesar Rp466.596 dan persentasenya yaitu 55,94%. Kemudian selanjutnya ada utang sewa pembiayaan. Untuk per audit 2017 itu 30.720.000. Nah, untuk per audit 2018-nya itu tidak ada, sehingga terjadi penurunan sebesar 30.720.000. Jadi persentase penurunannya itu 100%. Nah, untuk total kewajiban jangka pendek yaitu untuk per audit 2017-nya sebesar 2.954.700 rupiah, dan untuk per audit 2018-nya yaitu 3.784.442 rupiah, sehingga kenaikannya diperoleh sebesar 1.482.829.742 rupiah, dan persentasenya itu 64,44%. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kika. Perkenalkan, saya Komangalda Cika Arisandi, NIM 17075320008. Kali ini saya akan melanjutkan materi persentase dari teman saya sebelumnya, yaitu Alisa Fitri, mengenai prosedur penelahan analitis neraca pada bagian kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Baik, yang pertama pada bagian kewajiban jangka panjang dengan indeks N. Untuk yang pertama ada utang bank yang per audit 2017 diketahui sebesar 8.235.352.644 rupiah dan ditemukan audit 2018 sebesar 10.175.357.444 rupiah. Maka terdapat kenaikan sebesar 1.940.004.800 rupiah. Maka untuk mencari persentasenya dapat dihitung dengan cara per audit 2017 dibagi per audit 2018 lalu dikali 10%, maka diperoleh 23,56%. Selanjutnya, untuk utang sewa pembiayaan dengan indeks N1 diketahui per audit 2017 sebesar 20.480.000. Lalu per audit 2018 diketahui 103.134.000, maka terdapat kenaikan sebesar 82.654.000 dan persentasenya sebesar 403,58%. Ini bisa ditemukan pada modul 7. Maka total kewajiban jangka panjangnya sebesar per audit yaitu 8.255.832.644 rupiah dan per audit 2018-nya sebesar 10.278.491.444 rupiah. Maka terdapat kenaikan sebesar 2.022.658.800 rupiah dengan persentase sebesar 24,50%. Lalu yang selanjutnya ada bagian ekuitas dengan indeks R. Untuk yang pertama ada modal saham yaitu nilai nominal dengan nilai nominal sebesar 2.200.000 per saham. Per audit 2017 ditemukan 2.220.000.000, sedangkan untuk per audit 2018-nya juga ditemukan sebesar 2.220.000.000. Maka tidak ada kenaikan ataupun penurunan dan untuk persentasenya adalah 0. Selanjutnya ada saldo laba yang per audit 2017 diketahui sebesar 3.219.772.334 rupiah. Lalu untuk per audit 2018 ditemukan sebesar 5.211.786.937 rupiah. Maka terdapat kenaikan sebesar 1.992.014.603 rupiah dan persentase sebesar
61,87%. Maka, total ekuitas pada peraudit 2017 sebesar Rp5.439.772.334. Sedangkan peraudit 2018 ditemukan sebesar Rp7.486.937 dengan kenaikan sebesar Rp1.992.14.603, maka persentasenya sebesar 36,62%. Baik, sekian persentase dari saya.